Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis data, salah satu materi pada informatika. Jadi langsung saja, analisis data itu merupakan sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna. Jadi secara umum itu, data itu dapat dikumpulkan melalui angket, kuesioner, atau observasi atau pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan juga melalui fokus grup atau diskusi kelompok. Jadi secara sederhana, analisis data itu dapat diartikan sebagai proses pengolahan data hingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi kita dan juga dapat memberikan pengetahuan baru bagi kita. Nah, ada beberapa fungsi dari analisis data. Nah, yang pertama, analisis data itu dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Sebagai contoh, misalkan jika seorang siswa memiliki data nilai raport, nah dari data nilai raport itu, siswa tersebut dapat melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, terhadap hasil dari proses pembelajarannya selama ini. Nah, jadi jika dia melakukan analisis terhadap nilai raportnya itu, dia dapat mengetahui apa saja yang perlu dievaluasi pada pembelajaran berikutnya. Jadi sebagai contoh, misal dia nilai matematikanya kurang, maka evaluasinya adalah di semester berikutnya atau pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dia akan memperbaiki dirinya, mengevaluasi dirinya untuk belajar matematika dengan lebih baik lagi misalnya. Nah, yang berikutnya, analisis data juga dapat digunakan untuk menanggapi sebuah masalah tertentu. Jadi ketika menemukan suatu permasalahan misalkan, maka salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan analisis data. Kemudian yang ketiga juga dapat memecahkan permasalahan serta menentukan sebuah keputusan. Nah, sebagai contoh tadi, misalkan dari seorang siswa memiliki nilai raport dan nantinya dia akan memutuskan misalkan akan mengambil jurusan apa ketika kuliah nanti. Nah, sebenarnya dari awal seorang siswa itu sudah bisa melakukan analisis data sendiri berdasarkan nilai raport. Sebagai contoh, jika nilai rapotnya bagus misalnya di bidang MIPA, maka nanti dia bisa mengambil kuliah di jurusan yang ada hubungannya dengan MIPA atau sains dan teknologi misalnya. Kemudian selain analisis data nilai juga, maka dia juga bisa melakukan analisis data jurusan yang ingin dia cari misalnya. Misalnya untuk mencari jurusan ini kira-kira peluang kerjanya apa saja misalnya. Kemudian juga bisa menganalisis data seperti apa kampusnya yang akan kita tuju nanti. Kemudian fungsi berikutnya, data yang diperoleh dari hasil analisis juga bisa digunakan untuk acuan dalam sebuah kegiatan yang diperlukan. Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan sebuah kegiatan tertentu, itu juga dilakukan analisis data terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, hasil analisis yang dilakukan dalam sebuah data itu juga dapat dimanfaatkan dalam sebuah kegiatan sebagai suatu perencanaan. Nah, ini adalah contoh analisis data yang sederhana yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya analisis kesehatan. Yang dapat kita lakukan biasanya, misalnya melacak data kesehatan pribadi seperti berat badan, tingkat kegiatan fisik, asupan makanan, dan juga kualitas tidur. Tujuannya untuk mengetahui pola-pola tertentu dan nantinya kita bisa memperbaiki gaya hidup kita misalnya. Kemudian yang kedua, ada analisis cuaca. Misalnya menyelidiki data cuaca historis dan data saat ini untuk membuat perkiraan cuaca, mengidentifikasi pola iklim, dan juga memahami dampak perubahan cuaca pada lingkungan dan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang terakhir juga bisa ada analisis pendidikan.
Nah, untuk dalam konteks pendidikan ini, analisis data itu juga dapat digunakan misalnya untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam belajar misalnya. Kemudian juga mengidentifikasi era di mana bantuan tambahan diperlukan. Misalnya seperti bantuan teknologi dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir juga dapat menyesuaikan strategi pengajaran. Nah, itu adalah contoh dari analisis data ya. Nah, sekian materi tentang analisis data kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.